Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi pada ruang dinamika psikologi. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bagaimana proses dari kerja otak manusia, sistem saraf pusat, yang mengakibatkan individu itu mudah emosi, mudah marah, kemudian mudah mengalami kecemasan yang tinggi, kepanikan, stres, dan sebagainya, gitu. Kalau kita ingat lagi, mungkin punya pengalaman-pengalaman terkait dengan hal tersebut. Kemudian ada teman kita yang berusaha untuk menenangkan kita, misalnya kita mengalami emosi. Kemudian teman kita mengatakan, kamu yang sabar, tenangkan hatimu biar emosimu tidak meletup-letup gitu. Padahal sebenarnya yang perlu ditenangkan, yang perlu dikontrol itu bukan hati gitu, tetapi amigdala ini yang perlu ditenangkan, dikontrol, yang berpusat di otak kita gitu. Jadi amigdala ini berfungsi untuk mengatur proses emosi manusia gitu ya, mulai dari merasa marah, merasa cemas, merasa panik dan sebagainya, itu ada pada amigdala. Amigdala itu seperti kacang almond ya teman-teman, bentuknya terletak di dekat indera pendengaran manusia dan juga terhubung dengan indera penglihatan gitu. Jadi ketika ada respon yang masuk yang dirasa mengancam, maka si amigdala ini akan cepat merespon karena dekat dengan indera penglihatan dan indera pendengaran manusia gitu. Kemudian ada prefrontal cortex, ini juga merupakan bagian otak yang berfungsi dalam hal membentuk pikiran rasional gitu ya, menganalisa, kemudian juga proses dari pembelajaran yang didapat kemudian juga dipelajari dan dikembangkan di prefrontal cortex. Kemudian ada hipokampus. Hipokampus itu merupakan bagian dari sistem limbik manusia di otak yang berfungsi terkait dengan memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa amigdala ini mengontrol emosi kita, bahkan memiliki respon-respon yang berlebihan gitu ya, ketika terjadi ancaman yang besar yang terjadi gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman coba lihat lagi atau belajar lagi tahap perkembangan usia anak-anak menuju remaja, itu biasa kita baca atau kita tahu bahwa emosi-emosi dari mereka itu kurang stabil, atau emosi mereka itu lagi mudah marah, mudah meletup-letup, terus juga nggak kekontrol emosinya pada masa anak-anak gitu ya. Anak-anak ketika merasa terancam langsung nangis gitu, langsung mengekspresikan emosi mereka gitu, karena atau remaja mudah sekali mengalami perilaku yang mengakibatkan perilaku-perilaku itu yang berasal dari pikiran-pikiran yang emosional gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena amigdala ini terbentuk duluan ya. Artinya bahwa respon duluan itu ada pada otak bagian amigdala, sedangkan prefrontal cortex pada anak-anak atau remaja belum berkembang dengan baik, sehingga yang duluan berkembang itu adalah amigdalanya gitu. Makanya ketika ada hal-hal yang mengancam itu langsung direspon secara langsung oleh amigdala tanpa ada proses analisa dari prefrontal cortex-nya gitu. Sehingga kenapa kok anak-anak remaja gitu, anak dan remaja gitu ya, mudah sekali emosional gitu, karena amigdalanya mereka itu merespon sangat besar, sedangkan prefrontal cortex-nya itu belum berkembang dengan baik, sehingga apa yang dilihat oleh indera langsung begitu saja dihantarkan kepada amigdala gitu. Atau teman-teman misalnya ada pengalaman terkait dengan mengendarai mobil, mengendarai motor, kemudian ada yang tidak sengaja menabrak mobil gitu ya, mobil kita gitu. Akhirnya apa? Akhirnya
kita kadang merasa langsung ingin marah pada saat itu, emosi, bahkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kekerasan fisik dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada rasa diri kita itu terancam oleh respon yang ditangkap gitu ya. Jadi ketika itu terjadi, maka prefrontal cortex ini tidak menganalisa dengan baik sehingga, atau belum berkembang dengan baik sehingga langsung ditangkap oleh amigdala. Begitu ditangkap oleh amigdala langsung memberikan respon yang berlebihan dengan apa? Dengan berantem, memarahi orang tersebut, memukul orang tersebut yang menabrak mobil tersebut gitu. Jadi proses yang terjadi itu adalah kerja dari amigdala gitu. Makanya prefrontal cortex ini berkembang atau akan berkembang itu sesuai dengan proses-proses pembelajaran yang kita dapat gitu selama tahap-tahap perkembangan. Ketika proses-proses itu kita dapat dengan baik dan ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan yang didapat di usia sekolah kemudian sampai pada dewasa, maka proses menganalisa itu akan lebih baik sehingga prefrontal cortex juga bisa mampu mengendalikan respon yang berkaitan dengan emosi dan sebagainya itu, sehingga ketika amigdala mendapat emosi tersebut atau amigdala merasa adanya respon atau ancaman besar, maka tidak akan meletup-letup emosinya atau tidak akan marah yang berlebihan, cemas yang berlebihan dan sebagainya, karena sudah ada pikiran rasional gitu, pikiran rasional dari prefrontal cortex yang berkembang. Ketika pikiran rasional dari prefrontal cortex belum berkembang, maka yang lebih akan memegang kendali itu amigdala gitu. Makanya kalau teman-teman merasa ya, kalau tadi yang sudah sebelumnya saya bilang bahwa anak-anak kok mudah emosi, remaja kok mudah emosi gitu dibandingkan tenang gitu, karena ketika ada respon atau ancaman, pikiran rasional mereka belum terbentuk di prefrontal cortex sehingga langsung dianalisa oleh si amigdala yang dimana mengendalikan emosi-emosi kita gitu. Nah, sehingga perlu sekali ya teman-teman, kita juga menanamkan pengetahuan-pengetahuan, kita melatih proses analisa gitu dalam proses pemecahan masalah juga gitu ya, menganalisa sebuah permasalahan itu didapat dari mana? Didapat dari proses belajar, sehingga dari proses belajar itu akan mengasah prefrontal cortex kita. Jadi misalnya kita belajar terkait dengan mengelola emosi gitu ya, tentang sabar dan sebagainya. Nah, ketika itu individu dihadapkan pada suatu kejadian di mana tadi mobilnya ditabrak tuh gitu ya. Ketika individu belajar terkait dengan bagaimana mengelola emosi gitu ya, bagaimana menyikapi suatu permasalahan itu dengan sabar dan tidak emosi, yang didapat semasa bersekolah dan dilatih sejak dini, pengetahuan-pengetahuan itu akan direspon oleh prefrontal cortex dan akan lebih mudah dikendalikan gitu, lebih mudah dikendalikan sehingga ketika respon dari amigdala itu tidak akan meletup-letup gitu, karena pikiran rasional yang sudah terbentuk itu. Makanya ketika mobil saya ditabrak, oke, yang harus saya lakukan misalnya saya panggil orangnya, kemudian kita selesaikan di kantor polisi dengan secara kekeluargaan ataukah bagaimana. Nah, itu salah satu wujud ketika prefrontal cortex sudah berkembang dengan baik sehingga kita belajar untuk menganalisa permasalahan itu, sehingga ketika ada terjadi hal yang mengancam itu, si amigdala ini tidak merespon secara berlebihan karena kita sudah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan dan bagaimana mengontrol emosi kita melalui pembelajaran yang kita dapat. Nah, kemudian hipokampus ini dia akan mengatur terkait dengan perilaku yang akan kita lakukan gitu. Kita mau bertahan atau menghindar atau berlari gitu. Contoh kecilnya adalah misalnya nih, kita lihat kecoa atau kita
takut sama anjing misalnya ya. Nah, ketika kita dikejar anjing nih, kita mau responnya bagaimana? Kan amigdalanya merespon, aduh takut banget nih gitu, kepanikan, udah ketakutan. Nah, ketika sudah terjadi itu, maka hipokampus akan menentukan perilaku. Oke, ada anjing, saya takut, maka berarti saya harus lakukan adalah berlari atau menghindar gitu. Nah, itu hipokampusnya melakukan hal itu gitu. Nah, ketika kita semakin dewasa, maka prefrontal cortex ini harapannya juga bisa berkembang dengan baik, sehingga juga akan berpengaruh baik terhadap respon-respon yang diberikan oleh amigdala gitu. Makanya ketika ada pikiran-pikiran negatif yang masuk sebisanya, atau informasi-informasi negatif yang masuk, kita juga belajar untuk menganalisanya gitu. Jadi tidak langsung dibiasakan, karena kalau sudah dibiasakan dari kecil, setiap ada suatu ancaman kita selalu responnya emosi dan emosi gitu. Akhirnya apa? Tanpa lagi kita memikirkan bahwa ada satu fungsi dari prefrontal cortex ini gitu, korteks ini untuk berfungsi untuk mengembangkan pikiran rasional gitu. Jadi ketika kita pun sudah dewasa, kadang-kadang kan kita mainnya adalah emosi gitu ya, amigdalanya yang bermain gitu. Jadi sebenarnya perlu dilatih untuk mengendalikan pikiran-pikiran negatif itu, sehingga ketika respon yang berlebihan datang, itu tidak membuat amigdala itu menjadi meletup-letup ya teman-teman. Artinya ketika amigdala udah memberikan sinyal yang sudah tidak bisa ditampung lagi gitu, akhirnya apa? Membuat individu menjadi merasa terancam akan suatu hal, sehingga untuk membuat dirinya itu atau bertahan, maka emosi itu akan dia luapkan dengan besar gitu, tidak terkontrol gitu. Karena apa? Karena kinerja dari amigdala sendiri begitu besar dan tidak ada bantuan dari prefrontal cortex sebagai proses untuk menganalisa, menerjemahkan duluan gitu. Oh, ini saya ada masalah seperti ini misalnya. Oh, baiklah gitu, saya nggak boleh emosi dulu nih, pelan-pelan saya kerjakan. Nah, itu proses yang dilatih atau dibiasakan itu sebenarnya akan berdampak positif terhadap amigdala pada manusia, sehingga dibutuhkan sekali teman-teman untuk selalu berpikir yang positif, kemudian berusaha untuk ketika setiap informasi-informasi yang dirasa mengancam itu perlu untuk adanya ketenangan untuk berpikir duluan, melibatkan prefrontal cortex ini. Apa yang harus saya lakukan? Tetap tenang gitu ya. Jadi sehingga untuk meredamkan si amigdala ini gitu. Namun ketika respon itu tiba-tiba datang, kepanikan itu tiba-tiba datang, emosi itu tiba-tiba langsung ditangkap oleh indera penglihatan kita atau indera pendengaran kita, dan kita tidak mengasah prefrontal cortex ini, langsung deh akhirnya apa? Si amigdala langsung menerima sinyal itu, kemudian akhirnya kita memberikan respon dengan emosi yang berlebihan, adanya apa ya, kemarahan yang tinggi gitu ya, kemudian kecemasan yang tinggi terhadap suatu kejadian gitu atau hal yang terjadi gitu. Nah, sehingga di sini perlu teman-teman mengendalikan si amigdala ini gitu ya. Kalau misalnya prefrontal cortex-nya belum berkembang, perlu juga kita berusaha untuk mengontrol si amigdala ini dengan apa? Ya kita latih untuk selalu berpikir positif, kemudian kita latih untuk bagaimana ketika di hadapan suatu ancaman gitu ya, kita berusaha untuk menenangkan diri gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa mengontrol si amigdala ini gitu. Kalau kita juga mengikuti maunya si amigdala ini, berarti kita akan memberikan respon emosi yang berlebihan gitu, dengan marah yang berlebihan sampai adanya kekerasan fisik gitu, berantem dan sebagainya, padahal sebenarnya masalahnya adalah sepele gitu. Nah, harapannya adalah bahwa ketika teman-teman semakin dewasa, maka adanya juga proses yang baik dari prefrontal cortex ini, sehingga dia juga bisa mampu menekan serangan-serangan yang masuk atau respon-respon yang dirasa mengancam itu, sehingga ketika ke amigdala juga, amigdala meresponnya tidak berlebihan gitu.
Untuk juga mengendalikan si amigdala ini, teman-teman harus terus menanamkan pikiran positif, kemudian hal-hal yang dikira itu bisa mengancam si amigdala, berusaha untuk tidak memasukkan pikiran-pikiran negatif itu sepenuhnya gitu. Kalau bisa, gimana mensugesti bahwa hal tersebut bisa diatasi, bisa dirubah gitu untuk menjadi lebih baik gitu. Maka si amigdala ini tidak akan merespon yang berlebihan gitu. Oke teman-teman, itulah proses mengapa individu mudah sekali marah, mudah sekali merasa cemas, dan sebagainya. Baik teman-teman, semoga apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dapat memberikan manfaat, sehingga kita bisa dari sekarang untuk melatih, mengendalikan pikiran-pikiran negatif kita berusaha untuk bisa membuat si amigdala ini tidak memberikan respon yang berlebihan gitu. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu pada kesempatan-kesempatan dan video-video berikutnya.